Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada fase dalam hidup di mana kamu tidak lagi ingin berlari, bahkan untuk berdiri saja terasa berat. Bukan karena kamu malas, bukan karena kamu lemah, tetapi karena hatimu sudah terlalu lama menahan kecewa, menahan harapan yang tidak kunjung terwujud, menahan luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Di titik ini, kamu tidak lagi mengeluh, tidak lagi marah. Kamu hanya diam, dan diam itu melelahkan. Mungkin kamu pernah berada di fase ini, bangun pagi tanpa semangat, menjalani hari tanpa gairah, berdoa tanpa tenaga untuk berharap. Kamu tetap bergerak, tetapi bukan karena kuat, melainkan karena tidak tahu harus berhenti di mana. Dan di saat seperti inilah banyak orang merasa Allah jauh, padahal justru sebaliknya. Allah tidak selalu hadir dalam bentuk semangat yang menyala. Allah tidak selalu datang dengan jalan yang langsung terbuka. Kadang Allah hadir dalam bentuk kehilangan tenaga agar kamu berhenti bersandar pada dirimu sendiri. Karena selama kamu masih kuat, kamu masih merasa mampu, masih merasa bisa mengatur, masih merasa tidak perlu benar-benar berserah. Namun saat tenaga itu dicabut, saat semangat itu hilang, saat hatimu benar-benar tidak punya pegangan, disitulah Allah mendekat. Allah mendekat bukan untuk menuntut, tetapi untuk menopang. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memelukmu dengan cara yang tidak selalu kamu sadari. Ada alasan kenapa Allah membiarkanmu sampai di titik ini. Bukan karena Allah ingin melihatmu jatuh, tetapi karena Allah ingin kamu berhenti memikul beban sendirian. Selama ini kamu kuat, tapi kuatmu membuatmu lupa bahwa kamu juga boleh bersandar. Selama ini kamu bertahan, tapi bertahanmu membuatmu lupa bahwa kamu boleh menangis di hadapannya. Di tengah renungan ini, izinkan kami menyapa sebentar. Jika narasi ini terasa dekat dengan hatimu, jangan lupa subscribe channel Laras Hasanah agar kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dan untuk kamu yang ingin mendapatkan satu video tambahan setiap minggu dengan durasi lebih panjang, lebih dalam, lebih tenang, dan lebih menyentuh, kamu bisa bergabung menjadi member channel Laras Hasanah. Setiap dukunganmu insya Allah menjadi amal jariah yang mengalirkan kebaikan bagi banyak hati. Kembali ke renungan kita. Ketika semangatmu hilang, Allah sedang mengajarimu satu hal penting, bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kemampuanmu bertahan, tetapi dari keberanianmu mengakui lemah. Di titik ini, doa-doamu mungkin tidak lagi panjang, tidak lagi indah, tidak lagi tersusun rapi. Hanya kalimat sederhana, Ya Allah, Ya Allah, aku capek. Dan doa seperti itu lebih jujur daripada 1000 kata tanpa rasa. Allah sangat dekat dengan hamba yang doanya sederhana,
namun lahir dari hati yang benar-benar tidak mampu. Karena di sanalah kejujuran bertemu dengan rahmat. Jika hari ini kamu merasa kosong, merasa kehilangan arah, merasa tidak punya tenaga untuk berharap, jangan langsung menyimpulkan bahwa hidupmu gagal. Bisa jadi ini adalah fase peralihan, fase di mana Allah mengosongkan hatimu dari sandaran palsu, agar Dia bisa mengisinya dengan ketenangan yang lebih dalam. Dan percayalah, Allah tidak pernah datang terlambat. Dia hanya datang saat kamu sudah siap untuk benar-benar berserah. Ada kelelahan yang datang, bukan karena terlalu banyak bekerja, tetapi karena terlalu lama memikul hidup sendirian. Kelelahan ini tidak selalu terlihat. Tubuhmu masih bergerak, rutinitas masih berjalan, namun hatimu terasa kosong, seperti tidak punya tempat untuk pulang. Dan di saat seperti ini, Allah tidak langsung menghilangkan lelahmu, bukan karena Dia tidak peduli, tetapi karena kelelahan itu sendiri sedang berbicara. Allah sering berbicara melalui hal-hal yang tidak nyaman, melalui kegagalan, melalui kehilangan, melalui rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan. Karena ketika semuanya berjalan lancar, manusia jarang mendengar. Namun, ketika tenaga habis, ketika semangat runtuh, ketika tidak ada lagi yang bisa dibanggakan, disitulah hati menjadi lebih peka. Kelelahan adalah cara Allah menghentikan langkahmu yang terlalu memaksa. Mungkin selama ini kamu terus berkata, "Aku harus kuat, aku tidak boleh jatuh, aku tidak boleh terlihat lemah." Tanpa sadar, kalimat-kalimat itu menjadi beban. Dan Allah dengan kasih sayangnya menghentikanmu dengan cara yang lembut namun tegas. Ada satu kebenaran yang sering kita hindari. Allah tidak meminta kita kuat sepanjang waktu. Allah hanya meminta kita jujur. Jujur bahwa kita lelah. Jujur bahwa kita bingung. Jujur bahwa kita butuh pertolongan. Karena kejujuran adalah pintu tempat rahmat masuk. Pernahkah kamu merasakan doa yang tidak lagi panjang? Bukan karena malas, tetapi karena tidak ada kata-kata tersisa. Kamu hanya diam, dan dalam diam itu air mata mengalir pelan, dan tanpa kamu sadari, itulah doa yang paling dekat dengan langit. Allah lebih dekat kepada doa yang jujur daripada doa yang indah namun kosong. Di saat kamu tidak tahu apa yang harus diminta, Allah sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Kelelahan juga mengajarkan tentang batas, bahwa kamu manusia, bukan mesin. Bahwa kamu boleh berhenti sejenak tanpa merasa gagal. Bahwa istirahat bukan tanda menyerah, tetapi tanda kamu menjaga amanah yang Allah titipkan dirimu sendiri. Jika hari ini kamu merasa semangatmu tidak kembali seperti dulu, jangan terburu-buru menyalahkan diri. Bisa jadi Allah sedang mengajakmu menemukan cara hidup yang baru, cara yang lebih pelan, lebih sadar, lebih dekat. Seringkali kita berdoa, "Ya Allah, kembalikan aku seperti dulu, lebih kuat, lebih bersemangat, lebih tahan banting." Namun, Allah tidak selalu menjawab doa itu dengan cara yang kita bayangkan. Karena kekuatan yang dulu sering lahir
dari ego, dari pembuktian, dari keinginan untuk terlihat mampu. Sedangkan kekuatan yang Allah siapkan sekarang lahir dari ketenangan. Kekuatan lama membuatmu terus berlari. Kekuatan baru membuatmu tahu kapan berhenti. Kekuatan lama membuatmu memaksakan diri. Kekuatan baru membuatmu menerima batasan tanpa merasa kalah. Dan inilah rahasia besar yang jarang disadari manusia. Allah mengganti kekuatanmu karena yang lama tidak lagi cukup untuk perjalanan yang akan datang. Allah tidak ingin kamu hanya kuat. Allah ingin kamu selamat, selamat dari kesombongan, selamat dari kelelahan batin, selamat dari hidup yang penuh tekanan, namun kosong makna. Ada fase hidup di mana Allah mencabut tenaga lama agar kamu berhenti bergantung pada dirimu sendiri, supaya kamu belajar bersandar bukan pada rencana, bukan pada manusia, bukan pada kemampuan, tetapi pada Allah. Saat kamu mulai menerima bahwa tidak semua harus kamu kendalikan, saat itulah kekuatan baru tumbuh. Kekuatan untuk diam, kekuatan untuk percaya, kekuatan untuk menyerahkan hasil tanpa kehilangan harapan. Mungkin kamu sekarang merasa tidak seproduktif dulu, tidak seambisius dulu, tidak sekeras dulu. Dan itu tidak apa-apa, karena Allah sedang menghaluskan hatimu agar kamu bisa menerima takdir yang lebih besar tanpa pecah. Allah tidak pernah terlambat dalam memulihkan hambanya. Allah hanya menunggu sampai hatimu siap menerima caranya. Ada satu titik dalam hidup di mana kamu tidak lagi ingin menang, tidak lagi ingin membuktikan, tidak lagi ingin mengejar apapun dengan tergesa. Bukan karena kamu menyerah, bukan karena kamu kalah, tetapi karena hatimu lelah berjuang sendirian. Dan justru di titik inilah Allah mulai bekerja dengan cara yang paling lembut. Allah jarang bergerak saat manusia masih ribut dengan keinginannya sendiri. Selama kamu berkata, "Aku harus begini, aku ingin begitu, aku tidak boleh gagal," selama itu pula hatimu penuh oleh kehendakmu sendiri. Tidak ada ruang untuk kehendak Allah masuk, maka Allah memperlambat langkahmu, melemahkan tenagamu, menghentikan rencana-rencanamu, bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk mengosongkan hatimu. Karena takdir yang besar butuh hati yang lapang. Saat kamu berhenti memaksa, kamu mulai melihat hidup dengan cara berbeda. Kamu tidak lagi bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Tetapi mulai berkata, "Mungkin ini yang aku butuhkan." Dan kalimat itu adalah tanda kedewasaan iman. Allah tidak menuntutmu selalu kuat. Allah hanya ingin kamu selalu kembali saat lelah, kembali saat bingung, kembali saat tidak tahu harus berbuat apa. Ada doa-doa yang tidak dijawab karena Allah ingin memberimu sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kamu minta. Namun kamu tidak akan sanggup menerimanya jika hatimu masih keras dan penuh tuntutan. Saat kamu diam, Allah bergerak. Saat kamu berserah, Allah
menyusun. Saat kamu menangis dalam sepi, Allah mencatat setiap air mata sebagai bentuk cintanya kepadamu. Jika sampai di titik ini, kamu masih bertahan mendengarkan. Itu bukan kebetulan. Mungkin hatimu memang sedang lelah. Mungkin semangatmu sedang menipis. Mungkin kamu sedang berada di fase hidup yang sunyi. Tanpa tepuk tangan, tanpa pelukan, tanpa pengertian. Namun ketahuilah satu hal ini baik-baik. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Yang berubah hanyalah caramu berjalan. Yang berbeda hanyalah ritme hidupmu. Dan semua itu terjadi bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk mendewasakan hatimu. Allah hadir saat kamu tidak lagi kuat berpura-pura. Allah dekat saat doamu tidak lagi panjang, tetapi jujur, kadang Allah tidak mengangkat bebanmu karena Dia sedang menguatkan pundakmu. Kadang Allah tidak mengubah keadaan karena Dia sedang mengubah cara pandangmu, dan itu jauh lebih berharga. Jika hari ini kamu masih bertahan, itu sudah cukup. Jika hari ini kamu masih salat meski berat, itu sudah luar biasa. Jika hari ini kamu masih menyebut nama Allah meski dengan air mata, itu sudah sangat mulia. Jangan remehkan dirimu, jangan kecilkan perjuanganmu, karena Allah tidak menilai hasil. Allah melihat kesungguhan. Teruslah berjalan meski pelan. Teruslah berdoa meski suaramu gemetar. Teruslah berharap meski hatimu belum tenang, karena Allah selalu hadir, terutama saat semangat dan tenagamu hilang. Terima kasih telah menemani Laras Hasanah sampai akhir narasi ini. Jangan lupa subscribe channel Laras Hasanah dan bergabung sebagai member, karena akan ada video tambahan setiap minggu dengan durasi lebih panjang dan pembahasan lebih dalam untuk menemani perjalanan hatimu. Semoga Allah menjaga langkahmu, menenangkan jiwamu, dan mempertemukanmu dengan takdir terbaik di waktu yang paling tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.